Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat datang kembali di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu. Kita percaya Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Tak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan tetap baik dari dulu sampai sekarang. Kasih-Nya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Mari kita hampiri karena kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami. Pengorbanan-Mu sempurna atas setiap kami. Kau membuat kami menjadi lebih berharga. Thank you Jesus. Mujizatmu karena
saudara. Mari angkat suaramu, nyanyikan kebaikannya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu yang kami renungkan hari-hari ini. Oleh karena darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, kami beroleh keberanian menghadap tamu Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami datang dengan penuh keberanian oleh darah anak domba yang telah menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami dan melayakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan
Kuduskan kehidupan kami Tuhan, sebab Engkau anak domba Allah yang mati dan telah bangkit bagi kami. Darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan setiap pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami beroleh anugerah untuk menikmati dan masuk dalam semua kemurahan. Kuduskan kami Tuhan, karena kami tahu tanpa kekudusan kami tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan tubuh kami, untuk kami boleh melihat Engkau lebih besar lagi. Bukakan firman-Mu hari-hari lebih lagi bagi kami, untuk kami boleh melihat panjang dan dalamnya firman yang tidak dapat terselami oleh pikiran kami, tapi kami mau masuk ke dalamnya hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengurapi setiap kami, firman-Mu yang menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mengetahui firman-Mu, tapi kami hidup dikuasai oleh firman-Mu itu Tuhan. Sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami renungkan hari-hari, firman-Mu yang menjadi dasar di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara malam hari ini. Urapi hamba, tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja bebas. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Bahkan setiap kami yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran live ini, merasakan jamahan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan setiap kami yang hari-hari ini lemah dan berputus asa, Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memuaskan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Hanya Engkaulah tempat yang paling tepat untuk kami menggantungkan setiap harapan. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lebih lagi atas hidup kami. Engkau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Engkau melupakan setiap kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami berani untuk datang mendekat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Saya mau ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran live dari GBI Alam Hotel malam hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan memberikan kekuatan yang lebih lagi untuk boleh terus ada bersama-sama dengan Tuhan dalam segala musim setiap kehidupan kita. Suka duka boleh terjadi, segala sesuatu boleh terjadi, tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi setiap kita dalam situasi dan kondisi apapun. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini kita diberikan tema malam hari ini, kuasanya ajaib bagiku, ya. Firman Tuhan yang diambil dari tema ini kita buka sebentar dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu boleh melihat dan membuka Alkitabnya yang ada di rumah, atau mungkin bisa melihat layar yang ada di depan Anda. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dari ayat yang ketiga sampai yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu, kita sedang berada di minggu-minggu kita akan mengingat kembali bagaimana Yesus telah mati dan sudah dibangkitkan, supaya setiap kita yang harusnya binasa tetapi beroleh jalan untuk mendekat kepada Allah. Bapak Ibu percaya bahwa akan dikatakan di ayat yang ketiga di situ bahwa kuasanya menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, karena segala sesuatu yang berguna. Saya ulang lagi, dikatakan di situ, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dikatakan di sini bahwa kuasa ilahi, artinya kuasa yang di dalam Tuhan itu menganugerahkan kepada kita. Yesus telah mati dan bangkit dan sudah memberikan kuasa itu di dalam kita, yang menganugerahkan segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu yang berguna. Artinya sebenarnya kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita diberikan kuasa di mana Dia yang telah bangkit bagi kita. Dikatakan kuasa itu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Artinya ini dikatakan bahwa hidup yang saleh ini adalah hidup yang benar. Tuhan tahu bahwa untuk hidup benar kita tidak bisa berjalan dengan diri kita sendiri. Untuk hidup benar kita tidak bisa berjalan dengan daging kita. Oleh karenanya Dia memberikan kuasa itu di dalam kita untuk kita bisa hidup benar. Maka kita tidak akan pernah bisa berhasil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa hidup benar dengan daging kita, dengan kekuatan kita, maka kuasa itu diberikan kepada kita. Tapi sayangnya banyak orang-orang Kristen tidak menyadari kuasa ini. Ya. Orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan benar. Haleluya. Bapak Ibu, di ayat yang kelima, ternyata untuk hidup benar, untuk mengaktifkan kuasa ini kita harus belajar gitu. Sama kayak misalkan kita tahu gitu ya, kalau kita beli satu paket internet, terus kita harus mengaktifkan kembali supaya paketnya itu kita bisa gunakan. Dan itu sama dengan kehidupan kita ini. Saya kasih contoh seperti itu. Tuhan sudah memberikan kuasa itu di dalam diri kita, tapi banyak orang tidak mengaktifkan kuasa itu. Kuasa itu sudah diberikan pada waktu Yesus bangkit dari maut, sehingga kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi masih banyak kita tidak menyadari hal ini, kuasa itu ada di dalam diri kita. Ya. Kenapa gitu hal itu bisa terjadi? Di ayat yang kelima dan keenam adalah satu langkah yang harus kita lakukan supaya kuasa itu boleh aktif gitu ya. Dikatakan di ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, ayat yang keenam, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada kesalehan, ayat yang ketujuh.
Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi di sini kita harus belajar dan mengetahui bahwa untuk mengaktifkan kuasa itu di dalam diri kita, kuasa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam hidup kita itu, ada hal yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa hanya punya iman kuasa itu, kita tidak bisa hanya percaya bahwa kuasa itu, tapi harus ada yang kita lakukan yang menjadi bagian kita supaya kuasa menjadi aktif di dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ bahwa di dalam iman kita harus kita tambahkan kebajikan, pengetahuan. Setelah pengetahuan kita harus menambahkan penguasaan diri. Setelah penguasaan diri kita harus menambahkan ketekunan. Setelah ketekunan kita juga harus hidup menambahkan kesalehan. Kasih akan saudara, ya, kasih akan semua orang gitu. Jadi itu harus ditambahkan terus setiap hari dalam diri kita supaya kuasa itu aktif di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa punya iman bahwa saya diberikan kuasa, tapi kita hidup seenaknya gitu. Kita tidak mau berusaha bersungguh-sungguh untuk menambahkan hal-hal yang harus kita tambahkan pada iman kita itu. Dan kita lihat di ayat yang ke-8, bahwa di saat itu aktif dalam kehidupan kita, dikatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menarik bagi saya di situ di ayat yang ke-9, kita lihat bahwa tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi artinya saat kuasa ini kita aktifkan dalam kehidupan kita, bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, karena kuasa dan otoritas itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, kuasa yang ajaib itu, maka kehidupan kita akan menjadi berhasil dan beruntung. Tetapi jika itu tidak kita aktifkan, maka kita, dikatakan itu kita menjadi buta dan picik. Jadi nggak heran kalau memang banyak orang Kristen, orang yang beribadah, tapi kehidupannya buta dan picik. Dia nggak hidup di dalam firman dan hidupnya menjadi sia-sia gitu. Hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kuasa itu tidak diaktifkan. Jadi sebenarnya seperti dikatakan dalam Ulangan, kita harus memilih. Kita harus aktifkan kuasa itu atau tidak gitu. Ya. Jadi ini adalah menjadi salah satu seringkali kegagalan bagi orang-orang percaya. Kita sudah menyadari bahwa kuasa itu sudah Tuhan berikan bagi kita untuk kuasa untuk melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia itu tidak mungkin gitu. Tapi Alkitab katakan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Ini hal yang harus kita pegang gitu. Ada kuasa di dalam diri kita sehingga pada saat kita mendoakan orang sakit, maka orang sakit akan menjadi sembuh. Ada kuasa di dalam diri kita sehingga apapun yang kita doakan dengan percaya, maka Tuhan akan mengabulkannya. Tapi banyak orang Kristen terpaku ya, banyak orang Kristen tidak sadar dengan keadaan ini. Tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa yang sudah Tuhan berikan dan itu harus diaktifkan. Banyak anak-anak Tuhan yang tinggal tetap di dalam dosa, masih tetap terus tinggal di dalam dosa karena tidak menyadari kuasa yang sudah ada diberikan Tuhan dalam hidupnya. Iblis berusaha memperdaya setiap orang dengan keadaan-keadaan yang kita lihat secara duniawi atau keadaan-keadaan yang kita lihat dengan mata kita secara jasmani. Padahal dengan jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa setiap orang benar harus hidup dengan iman. Kita tidak bisa melihat dengan apa yang kita lihat secara jasmani, kita harus melihat dengan mata iman kepada Kristus. Sekalipun banyak hal yang terjadi belum terjadi sesuai dengan harapan kita, tapi kuasa itu harus kita aktifkan, kita perkatakan apa yang menjadi firman Tuhan sehingga kenyataan yang kita lihat harus tunduk kepada kebenaran yang kita perkatakan setiap hari. Mungkin kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita harus percaya kuasa itu memberikan kita kemampuan bahwa kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran. Ini yang harus kita perkatakan setiap hari. Di ayat yang ke-11, Bapak Ibu, ternyata kuasa yang kita aktifkan ini membuat kita, melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal.
Artinya kuasa yang aktif di dalam kehidupan kita saat kita mengaktifkan kuasa Tuhan itu, otoritas yang Tuhan berikan, maka kita akan mampu hidup di dalam firman Tuhan, dan kemampuan untuk hidup di dalam firman Tuhan itulah yang akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi saya simpulkan di sini bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan harus memiliki kuasa yang sudah Tuhan berikan, dan itu harus diaktifkan sehingga kita mampu hidup di dalam kebenaran dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jikalau ini tidak kita aktifkan dan kita membiarkan kuasa itu mati dalam kehidupan kita, sekalipun kita hidup beribadah kepada Tuhan, tapi kalau kuasa itu tidak aktif dan kita tidak hidup di dalam firman karena kuasa itu tidak kita aktifkan dalam hidup kita, maka sekalipun kita beribadah, sekalipun kita mungkin melayani, ataupun sekalipun kita beribadah berapa kali satu minggu, itu tidak membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini yang saya temukan hari-hari ini. Mari menyadari tipu daya si jahat dengan aktivitas rohani yang kita lakukan. Kita berpikir kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus, kita menjadi masuk surga. Atau mungkin sudah melayani, atau kita sudah beribadah mungkin satu minggu berapa kali, kita percaya bahwa kita masuk surga. Alkitab dengan jelas katakan, pada saat kuasa itu tidak aktif dalam kehidupan kita dan kita tidak tinggal dalam kebenaran itu hari lepas hari, dan kita tidak melakukan kebenaran itu, maka kita tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Tuhan. Mari kita hari-hari ini menyadari ini. Harus terus menyadari dan tinggal dalam perenungan ini. Mari kita merenungkan, apakah kita memang sudah layak? Hanya Tuhan yang bisa melayakkan kita. Dalam Wahyu dikatakan bahwa saat kita menjadi orang yang suam-suam, maka kita akan dimuntahkan. Hari-hari ini mari kita serius dengan Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala sesuatu. Kuasa itu harus kita aktifkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus hidup di dalam firman. Karena firman itulah yang akan memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala sesuatu yang mungkin mengintimidasi kita, mungkin masa depan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin jodoh, mungkin apapun yang pergumulan kita hari-hari ini. Itu akan mengintimidasi kita kalau kita tidak mengaktifkan kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita tidak hidup dikuasai oleh firman Tuhan itu. Kita tidak akan pernah bisa mendapat tempat di kerajaan Tuhan. Mari kita tidak bersantai-santai, tidak terlelap. Ini doa saya hari-hari ini. Seluruh jemaat Tuhan atau mungkin saudara yang melihat ibadah live ini, kita menyadari jangan sampai kita terlena oleh aktivitas yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya kita ada di kaki Tuhan, yang kelihatannya kita ada di dekat Tuhan. Kita nggak menyadari bahwa kita tidak mendapat bagian apa-apa karena kita tidak tinggal di dalam kebenaran itu dan tidak hidup dikuasai oleh firman itu. Kuasa itu ajaib dan mampu melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia tidak mungkin. Tapi Alkitab dengan jelas menulis apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Kita tidak boleh tercemari oleh keadaan yang sulit hari-hari ini. Kita tidak boleh terkamiri oleh dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Kita tidak boleh terkamiri oleh dunia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang hari-hari ini. Tapi Alkitab berkata, kita harus tinggal di dalam kebenaran itu. Maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari setiap ketakutan dan kekhawatiran yang hari-hari ini melanda dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita dan menjadi perenungan bagi kita untuk terus menyadari bahwa kuasa itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari membaca Alkitab setiap hari. Mari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan.
Walau begitu banyak kekecewaan yang terjadi atau mungkin hal-hal yang terjadi di luar harapan kita, Tuhan ada di sana melihat respon hati kita. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Kita tidak bisa mengubahkan segala sesuatu, tapi Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Tuhan hanya rindu melihat kita, bagaimana kita menguasai hati kita dan mengaktifkan kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita itu. Sehingga iblis tidak mengambil keuntungan di dalam hal-hal yang tidak kita tahu. Mari kaya akan firman. Mari membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya itu siang dan malam. Alkitab katakan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati kita akhiri ibadah Night of Worship malam hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kuasa untuk menjungkir balikkan dunia ini Tuhan. Kuasa untuk berdiri bagi dunia ini, memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah live streaming malam hari ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia saat kami melakukannya di dalam Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini dan setiap kami yang juga melayani malam hari. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan kasih-Mu menyertai kami. Kami percaya di dalam Tuhan ada masa depan yang indah penuh harapan. Kami tidak lagi menjadi takut dan khawatir, karena di dalam hidup kami ada kuasa yang sudah Tuhan berikan hari-hari. Dan biarlah kami terus menambahkan kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan itu dalam hidup kami, sehingga kuasa itu menjadi lebih lagi Tuhan, dan kami menang atas setiap perkara-perkara yang tidak pernah terfikirkan oleh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan hari-hari semakin besar dinyatakan atas kota kami, atas bangsa kami, atas gereja MUGB Alam Hotel. Kami berdoa sehingga gereja ini Tuhan menjadi wadah yang dapat Tuhan percaya untuk menggemalkan jiwa-jiwa. Kedar dan Nebai dimenangkan bagi Kristus. Daerah Arif Rahman Hakim dan sekitarnya dimenangkan bagi Kristus. Kami tidak melihat apa yang kami lihat secara jasmani hari-hari ini, karena kami percaya kami punya iman, kami punya kuasa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya Tuhan akan Kau buat indah sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.